Di sebuah negeri yang jauh di sana, hiduplah makhluk-makhluk mistis. Dengan kisah setua waktu, inilah kisah mereka. Suatu pagi, sebuah keris mistis terbangun dari tidurnya dan disambut oleh seekor makhluk buas yang memohon kepada keris tersebut untuk membantu atas kesalahan besar yang telah dilakukannya. Merasa kasihan pada makhluk itu, sang keris memutuskan untuk menolongnya. Makhluk itu berterima kasih kepada sang keris sebelum menyuruhnya mengembalikan sekantong harta yang dia curi kepada Dewi Bulan dan memberitahu Dewi bahwa dia sangat menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Sang keris berpamitan dengan makhluk itu sebelum pergi mencari Dewi Bulan. Dalam perjalanannya menemui Dewi Bulan, sang keris berkelana melewati hutan ajaib. Ia mengagumi keindahan hutan di saat makhluk-makhluk hutan itu penasaran menatap sang keris pengembara di hutan mereka yang penuh misteri. Tidak terganggu oleh tatapan dan suara makhluk-makhluk hutan, sang keris itu pun terus menembus dedaunan. Dalam perjalanannya, sang keris itu melewati puncak-puncak yang menjulang tinggi, ditemani oleh hembusan angin yang berusaha menghempasnya. Sang keris terus melanjutkan langkahnya saat seekor makhluk bersayap menukik ke arahnya. Tampak bingung dengan kehadirannya di pegunungan ini. Namun, sang keris itu menolak untuk terganggu oleh pemandangan makhluk langit itu dan terus melangkah maju dalam pencariannya akan Dewi Bulan. Saat menuruni puncak, sang keris bertemu dengan pengunjung dari bintang-bintang yang terlihat sangat anggun dengan pakaian dan rambutnya yang berwarna-warni. Melihat sebuah kesempatan, sang keris bertanya kepada ia yang berasal dari bintang-bintang di mana dia bisa menemukan Dewi Bulan. Makhluk angkasa tersebut kemudian mengarahkan sang keris untuk menyeberangi lautan yang bergejolak, di mana dia dapat menemukan jawaban yang dia cari. Dan dengan itu, sang keris kembali dalam perjalanannya. Berlayar mengarungi lautan. Pada awalnya airnya tenang dan sepi, dan sang keris itu pun menikmatinya. Namun tiba-tiba, sang keris menghadapi angin kencang dan badai petir saat dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, mencoba untuk tidak jatuh dari kapalnya, sembari ditatap oleh makhluk laut yang melihatnya dengan penuh rasa ingin tahu. Sang keris itu bertekad untuk melewati cobaan ini dan berdiri teguh saat hujan turun semakin deras. Akhirnya, sang keris berhasil menyeberangi lautan ganas itu. Tiba di tempat tujuan, sang keris dibuat takjub dengan sebuah tangga raksasa. Merasa perjalanannya akan segera berakhir, dia menaiki tangga dengan tekad yang kuat, meskipun kelelahan karena perjalanannya yang panjang dan sulit, di mana dia mendapati bahwa Dewi Bulan telah menunggu kedatangannya. Sang keris kemudian memohon kepada Dewi Bulan untuk memaafkan makhluk buas itu karena telah mencuri sembari mengembalikan harta karun yang dicuri kepada Dewi dan berkata bahwa makhluk itu
sangat menyesal atas tindakannya. Merasa puas, Sang Dewi Bulan menerima permintaan maaf makhluk itu dan mengucapkan mantra sihir agar makhluk itu kembali ke bentuk aslinya. Dengan rasa syukur pada Dewi Bulan, Sang Keris berterima kasih padanya sebelum kembali pulang. Tiba di pekarangan rumahnya, Sang Keris itu menemukan makhluk buas yang sedang menunggu kedatangannya. Makhluk itu bertanya-tanya apakah dia akan tetap dalam wujud ini selamanya. Tetapi Sang Keris meyakinkan makhluk itu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan layaknya keajaiban, cahaya putih terang mulai memancar di sekitar makhluk itu. Dan tiba-tiba, makhluk itu berubah menjadi tupai yang cantik jelita, dan keduanya bergembira dan bersuka cita karena kutukan makhluk itu akhirnya berakhir. Sang Keris itu kemudian membuat sang tupai bersumpah untuk tidak pernah mencuri lagi. Dan disinilah kisah ini berakhir.